Morning Nyuk, Top Nyuk. Banyak, taunya ya cuman Oke, selamat sore teman-teman. Kita hari ini masih ada di Kota Semarang. Kebetulan kita mau update juga ada satu proyek baru, tidak terlalu besar teman-teman, di perumahan elit daerah Semarang Atas. Dan memang sekali lagi memang space yang disediakan untuk kita membuat kolam ini memang hanya segini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi besarnya area, luasnya area itu sangat berpengaruh sekali terhadap kita bisa berkreasi dan berkreativitas membuat karya-karya kolam, pond, baik itu natural ataupun minimalis, ya pasti makin besar akan bisa lebih banyak variasi yang dikembangkan. Kalau lahan makin kecil ya otomatis kita harus motar otak. Sebetulnya kalau ditanya mudah mana Pak, kecil sama besar? Kalau saya bilang tingkat kesulitannya lebih sulit yang kecil. Gitu loh. Tapi memang kalau semakin besar tentu saja RAB dan budgetnya juga akan lebih besar. Nah teman-teman, ini desainnya kolamnya ini sebetulnya sederhana konsepnya. Hanya kolam minimalis biasa, lurus. Kemudian nanti area sini ini kaca ya, yang depan paling sini kaca. Desainnya nanti tolong 3D-nya yang sudah dari arsiteknya tolong ditampilkan juga. Dan memang di sini Blaze tidak perlu mengkonsep atau mendesain karena semua desain apa sudah dari arsiteknya. Kalau secara estetika kita masih bisa mengikuti, tapi secara sistem pemipaan, filtrasi, sistem kolam, standarnya kolam itu memang kita sudah baku. Kita bukan tidak mau diintervensi, tapi kita sudah punya patokan khusus. Jadi itu pun arsitek dan kontraktornya juga nggak ikut-ikut. Jadi sekali lagi setiap ada pengerjaan seperti ini, nih teman-teman lihat ya, berbarengan dengan masih finishing dan segala macam. Saya selalu saat ini yang menjadi prioritas utama saya atau Blaze adalah komunikasi dengan ownernya, komunikasi dengan kontraktor dan arsiteknya. Intinya kalau kita bisa sama-sama saling yang enak atau bisa saling mensupport, saya baru mau kerjain. Tapi kalau belum apa-apa saya diintervensi, diatur-atur atau apa yang tanda petik ngaturnya salah lagi, ya saya sekarang mending saya lepas-lepasin. Ya terserah mau dibuat sendiri atau apa, karena sekali lagi bukan saya saklek, tapi kalau untuk masalah filtrasi, pemipaan, standar baku kolam, standar baku filter, itu kita tidak bisa digoyang. Ya, kita punya patokan karena hasilnya nanti kita pertanggungjawabkan, kita vlogkan, kita dokumentasikan melalui video-video seperti ini. Jadi kalau ini diintervensi nanti ada filternya jangan gini, harus gini, ya saya mending nggak kerja seperti itu. Nah, saya jelaskan sekilas, mungkin sorry ini agak berantakan, masih ada backcasting dan lain-lain karena pengerjaan atap untuk carport. Di samping kiri yang kosong ini nanti ada pot tanaman, ada semacam variasi juga, dan kemarin masukan dari saya sehingga kolam ini bisa lurus, tidak ada tekuk-tekuannya lagi ya. Tadinya ada tekuannya seperti mencongol gitu, itu kan sangat riskan lah untuk ikan koi ya. Rencananya nanti ini akan diisi ikan koi. Kemudian filter, di belakang sini itu nanti rumah genset untuk backup utama di rumah ini, termasuk kolam ini. Nah nih, jadi nanti yang ngerjakan arsitek atau sipilnya, kita fokus ke kolam, filter, dan area sekitarnya. Nah sebetulnya masih ada lahan nih Val, di depan sini. Nah yang saya sederet ini, nanti saya juga ajukan kalau ini kolam udah beres atau apa, ini bisa disetting landscape atau dry garden yang bisa mendukung estetik kolam. Tapi sekali lagi, pasti nanti saya akan konsultasikan dan akan bicarakan dengan arsiteknya. Karena tetap wewenang utama ada di arsitek karena sudah merancang dan merangkum desain rumah ini secara keseluruhan. Blaze pun tidak mau dengan masuknya Blaze ini jadi nabrak, jadi nanti malah nggak sinergi, malah nggak match. Itu saya juga orangnya sangat konsen sekali. Jadi tipe saya itu memang terus terang agak detail, agak real. Tujuannya supaya dengan adanya kolam, filter, dan yang sudah kita buat ini jangan sampai malah jadi jelek seperti itu. Ya, nah ini standar teman-teman. Kita bahas mulai dari kolamnya dulu ya Val ya. Bottom drain kita pakai 1 karena kolam ini kecil ya, kurang lebih kolam flow filter ini cuma sekitar 10 kubik, kurang malahan kayaknya, 4 in. Kemudian untuk skimmer ada 1, arus seperti biasa nanti ada 2 sisi, output air terjun, kemudian ini pemipaan menuju chamber collecting yang untuk maintenance. Nah ini sekarang tahapannya masih di tahapan habis pemipaan, persiapan backcasting dan rangka untuk cor. Jadi meskipun ini tidak terlalu besar, standar kita tetap pakai cor atau beton seperti itu. Nah, kamu shoot ke lantai ini yang tergenang air, Val.
Nah ini pas kebetulan habis hujan deras ya, jadi tergenang. Teman-teman, pemipaan ini usahakan di bawahnya pemipaan ini minimal ada lantai kerja. Jangan tanah ya, itu nanti rawan gerak meskipun dicor. Jadi lantai kerja, besi wermes lagi, pipa. Jadi pipanya ini setelah dicor ini pun nanti dia bisa, ibaratnya bisa kencang atau nggak lari-lari seperti itu. Nah kurang lebih teman-teman ini tahapan paling masih 20-30% ya. Nanti kalau udah pengecoran selesai, struktur udah jadi semua, area ini udah bersih, kita masuk ke tahapan finishing dan lain-lain, kita akan bikin vlog sekali lagi sama yang terakhir running. Nah intinya teman-teman, kolam ini kolam minimalis, tidak terlalu besar, tapi sekali lagi Blaze memiliki standar dan memiliki komitmen, meskipun tidak terlalu besar, tapi hasil airnya, hasil filtrasinya, ekosistemnya, habitat airnya untuk ikan koi nanti hidup di kolam ini itu bisa ibaratnya maksimal dan bagus, bening plus sehat. Ingat, bening saja belum tentu sehat, sehat saja belum tentu bening. Nah yang kita kejar standarnya Blaze itu bening plus sehat, itu yang harus dicatat. Dan satu lagi perawatannya juga harus isi maintain, meskipun tanpa RDF dan segala macam, tanpa alat yang canggih-canggih, saya jamin sangat-sangat isi maintain dan mudah sekali. Jangan sampai punya hobi, punya kolam baru, hobinya malah merepotkan, bikin jengkel, bikin keki, malah nggak happy, malah yang didapat malah nggak enaknya. Itu jangan sampai. Makanya kita kadang kalau diintervensi secara sistem, filtrasi dan lain-lain kita nggak mau karena kita sudah punya standar baku yang kita sudah tentuin lama. Seperti itu. Ya mungkin cukup sampai di sini untuk vlog di Project Semarang kali ini. Kolam minimalis dengan kaca glass di daerah Semarang atas. Kita nanti akan vlog berikutnya kalau sudah lebih kelihatan ya. Semoga melalui video ini di awal pengerjaan ini teman-teman bisa dapat edukasi mengenai apa-apa yang harus diperhatikan, bagaimana sistem pemipaan yang benar, filter yang benar, kemudian standar estetikanya dan segala macam. Yang pasti dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.